Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi 212 channel Bang Semangat Lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara membuat usulan RKBMN tahun anggaran 2028 di Siman P2 sebagai persiapan. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kami coba sampaikan. Adapun catatannya, yang pertama, silahkan nantinya menyesuaikan kembali jika ada perubahan atau updating pada sistem Siman P2. Yang kedua, untuk berkas yang diupload, silakan mengikuti surat resmi dari kementerian atau lembaga masing-masing. Yang ketiga, untuk contoh berkas dari kami bisa dilihat dan diunduh di bawah deskripsi video ini. Kami cantumkan linknya melalui Google Drive kami. Kita coba langsung masuk ke Siman P2 menggunakan user, operator, atau analisis satker. Di sini kita sudah langsung login ke Siman P2 dengan user analisis satker. Langkah pertama, jika nantinya Bapak Ibu ada penggantian atau pengubahan pimpinan pejabat penanggung jawab, bisa dirubah terlebih dahulu di bagian menu pengupil unit kerja. Silakan dirubah di menu pengupil unit kerja jika ada penggantian atau pengubahan pimpinan penanggung jawab. Untuk melakukan usulan RKBMN, menunya ada pada menu perencanaan. Kita pilih perencanaan, pilih RKBMN Satker. Lanjut, kita coba tambahkan tiketnya. Karena tiketnya Bapak Ibu tidak dibuatkan sistem secara otomatis, kita tambahkan secara manual. Kita klik tombol tambah. Tahun anggarannya sudah terkunci tahun 2028, hingga diklik tombol tambah. Oke, Bapak Ibu, tiketnya sudah kita buat. Di sini yang kita contohkan yang sering ada di Satker, yaitu pemeliharaan dan pengadaan. Untuk yang lainnya, Bapak Ibu, karena jarang ada, tidak bisa kami contohkan. Seperti RP3BMN, pengasuransian dan penggunaan. Kita contohkan yang sering ada saja, yaitu pemeliharaan dan pengadaan. Kita coba untuk pemeliharaan terlebih dahulu. Kita klik pemeliharaan. Berikutnya kita coba tambahkan usulan atau BMN-nya, asetnya. Kita klik tombol tambah. Silakan disesuaikan untuk status BMN. Kita contohkan yang digunakan sendiri. Untuk yang lainnya, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan jika ada. Kita contohkan yang digunakan sendiri. Kita klik tombol tambah. Oke. Di sini Bapak Ibu untuk menambahkan aset. Jika tahun sebelumnya Bapak Ibu pernah melakukan usulan RKBMN, bisa menggunakan data tahun lalu. Tinggal klik tombol tambah data tahun lalu jika ingin disamakan dengan tahun sebelumnya. Hingga klik yang ini. Di sini kita contohkan untuk menambahkan data yang beda atau yang baru. Caranya Bapak Ibu, kita harus memilih asetnya. Asetnya yang bisa dipilih yang tidak berwarna merah muda. Jika nantinya ada warnanya merah muda, ini biasanya tidak bisa dicentang atau dipilih. Untuk mengubah agar tidak berwarna merah muda, Bapak Ibu bisa dilihat nanti keterangan permasalahannya apa. Coba kita contohkan, misal yang sepeda ini, knob 1, kita geser ke bagian samping kanan, kursornya ini. Bisa dilihat nanti keterangannya, permasalahannya, tergantung asetnya, dan permasalahannya masing-masing Bapak Ibu. Di sini contohnya aset dihentikan penggunaan, foto belum diisi di master aset. Jika nantinya terkait foto, bisa dilengkapi fotonya pada master aset.
Intinya, silakan disesuaikan dengan keterangan yang ada untuk perbaikan dan cara melengkapinya. Jika ingin tidak berwarna merah muda, kita contohkan Bapak Ibu yang bisa ditambahkan saja terlebih dahulu. Untuk yang merah muda kami abaikan, karena untuk perbaikannya memerlukan waktu yang cukup lama dan cukup panjang. Cara menambahkannya Bapak Ibu tinggal dicentang seperti ini, atau kita gunakan peleteran supaya mudah. Kita contohkan menggunakan peleteran per jenis asid, misal tanah terlebih dahulu. Kita klik terapkan peleter. Di sini Bapak Ibu untuk tampilannya, jika nantinya asidnya banyak, misal lebih dari 25, bisa menggunakan tampilan 100 untuk setiap baris. Jika asidnya banyak, tinggal disesuaikan untuk tampilan per barisnya. Kita langsung contohkan, kita pilih untuk menambahkan. Caranya bisa pilih semua bagian atas. Jika ingin diusulkan semuanya, otomatis yang tercentang yang tidak ada warna merah mudanya. Berikutnya ke bawah untuk menambahkan, klik tombol tambah. Lanjut lagi, misal ada lagi asid yang ingin ditambahkan, caranya sama, klik tombol tambah. Kita pilih statusnya, kita tambah. Kita peleter lagi, misal bangunan dan gedung, kita terapkan. Untuk tampilannya bisa menyesuaikan bagian bawah, jika asidnya banyak, ini kita centang semua. Kita tambahkan semua, masuk ke usulan tahun 2028. Kita klik tombol tambah. Ada lagi, tinggal tambahkan seperti tadi, klik tombol tambah. Tinggal dipilih status BMN-nya. Kita contohkan, misal di sini yang mesin peralatan khusus TK. Klik, kita terapkan filter. Di sini kita coba sesuaikan tampilannya. Karena banyak asidnya, misal 100 untuk per tampilan, per halaman. Kita centang semua, otomatis nanti yang tercentang yang tidak ada warnanya, yang tidak berwarna merah, kita tambahkan lagi. Jika ada lagi, tambahkan seperti tadi. Kita tambah. Kita filter lagi di sini, misal masih ada peralatan sustik, kita terapkan. Halaman 2, misal masih ada. Di sini Bapak Ibu habis. Yang tersisa yang berwarna merah muda. Untuk yang merah muda tadi, jika ingin ditambahkan, bisa dilengkapi apa keterangan atau kekurangannya, permasalahannya. Sini foto belum diisi, silakan nanti isi pada master asid. Kita abaikan terlebih dahulu. Untuk pemeliharaan kita cukupkan sampai asid TIK saja. Untuk asid yang lainnya silakan nanti ditambahkan sendiri Bapak Ibu. Berikutnya tinggal lakukan cetak di bagian atas. Untuk mencetak dokumennya, silakan disesuaikan dokumennya. Pemeliharaan sesuai dengan jenisnya. Tinggal Bapak Ibu cetak mulai dari nomor 1 sampai dengan detail pemeliharaan jika diperlukan. Statusnya masih proses. Bisa dilakukan replace setelah kita lakukan cetak atau unduh sampai nanti statusnya berubah selesai, baru bisa diklik unduh atau download. Silakan di replace. Oke, kita lanjut ke bagian pengadaan. Kita coba tambah. Sini kita contohkan untuk tanah dan bangunan pendidikan. Untuk objek pengadaan menyesuaikan dengan satker masing-masing apa yang mau diusulkan. Kita klik tombol tambah. Di sini Bapak Ibu kundi pengadaan rasanya silakan menyesuaikan. Yang 01 ini atau otomatis menggunakan yang ada di sistem. Kita masuk ke bagian pilih tujuan. Tujuannya apa? Misal pengeluasan atau tambah unit. Kita contohkan tambah unit. Skema apa? Sewa atau pembelian? Kita contohkan sewa. Program silakan menyesuaikan dengan program yang ada di DIPA masing-masing.
Kita contohkan misal yang ini berasal dari Madrasah Sanawiyah. Di sini kita contohkan yang pengelolaan dan pembinaan pendidikan madrasah karena berasal dari tingkat madrasah sehingga disesuaikan untuk kegiatannya. Pengayaan output kita pilih prasarana bidang pendidikan dasar dan menengah disesuaikan dengan usulan yang diusulkan atau yang diminta. Di sini kita contohkan bangunan. Jenis bangunan pendidikan silakan disesuaikan tingkatannya. Kita contohkan SMP, MTS sederajat. Otomatis kode uraiannya bangunan gedung pendidikan permanen. Lokasi silakan diketikkan, sifatnya auto complete. Ketikkan kata kunci, biasanya akan muncul. Luas usulan silakan dimasukkan Bapak Ibu berapa luas usulannya. Kita contohkan 441 untuk 7 ruang kelas. Bisa kita contohkan di sini keterangannya pembangunan ruang kelas baru. Berikutnya coba Bapak Ibu simpan. Lanjut untuk melakukan pendetilan. Caranya kita klik bagian kode barangnya. Oke, ini melakukan pendetilan. Kita masuk ke bagian isbiska usulan. Jumlah peserta didik silakan disesuaikan berapa jumlahnya. Jumlah kelas silakan disesuaikan dengan yang diusulkan. Bisa 7 kelas. Lantai jika bertingkat silakan disesuaikan. Kami contohkan 1 lantai tidak bertingkat. Kita masuk ke isbiska existing. Tinggal lakukan generate. Otomatis sistem akan melakukan penghitungan secara otomatis hingga diterima hasilnya dari sistem. Jika ingin diulang, silakan klik generate ulang. Masuk ke persetujuan. Di sini sudah otomatis Bapak Ibu, tinggal simpan saja. Untuk anggaran kita ada yang terlewatkan. Anggaran di sini biasanya masih terkunci. Tidak bisa dibuka untuk anggarannya. Kita coba simpan ulang. Berikutnya, silakan Bapak Ibu coba cetak atau unduh dokumennya. Pilih sesuai dengan jenis usulannya apa, misal pengadaan. Hingga dicetak seperti tadi. 1, 2, 3, 4, silakan dicetak semuanya. Hingga diklik bagian aksi tanda seperti printer. Jika belum selesai, bisa dicoba replace. Sampai tombol aksinya berubah menjadi di sini selesai dengan status proses selesai, tinggal diunduh. Terakhir Bapak Ibu, tinggal masuk ke bagian upload dokumen. Terkait dengan dokumen seperti yang kami sampaikan di awal tadi, untuk berkas atau dokumen yang diupload silakan mengikuti surat resmi dan kementerian atau lembaga masing-masing. Umumnya biasanya seperti SPDJM, surat pengantar, surat cetakannya, dan lain-lain. Tergantung nanti surat instansi kementerian di kementerian lembaga masing-masing. Untuk contohnya dari kami bisa dilihat atau di-download di bawah deskripsi video ini. Kami cantumkan linknya melalui Google Drive kami terkait dengan berkas atau dokumen. Untuk contoh yang kami ada, dan nantinya disesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu masing-masing. Oke, kira-kira itu saja sebagai persiapan usulan MKBMN tahun anggaran 2028. Kita mohon maaf jika dalam penjelasan kami ada yang kurang jelas ataupun salah dalam kami menyampaikan. Akhirnya inti dari segala inti kita sudah dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.